Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Agustina dari kelas akuntansi sore. Nah, di sini saya akan mempresentasikan krisis dalam proses pengembangan sistem. Langsung saja kita simak ya. Yang pertama, apakah jurang pemisah dalam proses pengembangan sistem? Nah, di sini pengertiannya sudah saya jelaskan dengan sesimpel mungkin. Jurang pemisah dalam proses pengembangan sistem yaitu di mana sistem tersebut mengalami kegagalan dalam bisnis sehingga menyebabkan jurang pemisah karena adanya perbedaan dalam dunia bisnis ekonomi dan dunia sistem informasi. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang jurang pemisahnya itu di dunia bisnis ekonomi dan juga dunia sistem informasi. Terus, apa sajakah alasan adanya jarak ini? Banyak sistem besar yang saat ini menangani kebutuhan sistem informasi perusahaan, akan tetapi tidak ada kemajuan dalam sistem informasi tersebut. Kenapa dikatakan tidak ada kemajuan? Karena menurut saya, memang itu sudah ketinggalan zaman yang dapat mengakibatkan perusahaan sekarang mencari sistem yang ada atau dia menginginkan sistem yang lebih baru. Kemudian, alasan yang kedua yaitu terjadinya krisis penyebaran penggunaan sistem berbasis PC. Nah, yang menimbulkan penyebaran pengguna sistem berbasis PCs ini yaitu karena adanya harapan tingkat tinggi dari para pemakai yang tidak dapat dipenuhi oleh Departemen Sistem Informasi. Nah, di sini juga dituntut untuk menggunakan sistem aplikasi yang lebih lengkap, namun tidak tersedia karena banyak sistem yang sudah lama. Apa sajakah solusi yang dianjurkan untuk krisis informasi tersebut? Yaitu dalam desain sistem yang efektif. Nah, di dalam sistem yang efektif ini, menganalisis bisnis secara menyeluruh, bukan analisis sistem saja. Analisis bisnis yang dapat mencakup seluruh tentang bagaimana bisnis itu dioperasikan dan bagaimana fungsi dalam bisnis tersebut bisa berhubungan. Terus, bagaimana pendekatan sistem untuk pengembangan dapat membantu? Nah, di sini saya sudah menjawabnya, yaitu di sini mereka juga menggunakan sistem bisnis para manajer yang memiliki latar belakang sistem. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka lah yang menjadi salah satu perantara antara Departemen Sistem dan Departemen Keuangan dan Akuntansi untuk membantu manajer bisnis, yaitu untuk saling berkomunikasi. Yang ketiga, bahaslah peran yang dapat diambil pendesain sistem, manajer bisnis, dan pemakai akhir untuk mempersempit jurang pemisah. Peran yang dapat diambil pendesain sistem untuk mempersempit jurang pemisah adalah dengan penggunaan waktu. Nah, kenapa dikatakan dengan penggunaan waktu? Karena mereka harus memaksimalkan waktu untuk lebih mendalami desain sistem tersebut, serta lebih ahli dalam sistem tersebut, dan menjalankan interaksi dengan pemakai akhir. Nah, kemudian manajer bisnis juga dapat mengambil peran mereka dengan cara meluangkan waktu kepada karyawan. Nah, dengan meluangkan waktu kepada karyawan, dapat memberi waktu kepada karyawan,
supaya bisa belajar dalam pelatihan pembuatan sistem yang lebih baik dan juga benar. Sedangkan pemakaian akhir mengambil peran dengan cara mengembangkan interaksi dengan para pegawai bagian sistem. Nah, karena salah satu faktor jurang pemisahnya tersebut adalah kurangnya interaksi antara para karyawan bagian sistem dengan pemakai akhir. Siapa yang memainkan peran paling penting dalam pengembangan sistem yang efektif ini? Kalau menurut saya, yang memainkan peran paling penting adalah kerjasama Departemen Pengembangan Sistem dan manajer bisnis. Karena mereka itu saling melengkapi sehingga keduanya memiliki sama-sama peran yang sangat penting. Nah, terima kasih karena sudah menyimak. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.